Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Amalia, Risma Yunita, Rafiq Haidar, dan Ruri Purwanti akan mempresentasikan mengenai termogulasi. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu pengertian termogulasi, pengaruh suhu pada lingkungan hewan, interaksi panas antara hewan dan lingkungannya, adaptasi pada termogulasi hewan, termogulasi pada hewan eksoterm, dan termogulasi pada hewan endoterm. Pengertian termogulasi. Termogulasi merupakan kemampuan yang dimiliki hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Pengaruh suhu terhadap lingkungan hewan. Suhu tubuh merupakan keseimbangan antara perolehan panas dari dalam, metabolisme, atau luar dengan kehilangan panas. Untuk menghadapi cuaca yang sangat buruk, terlalu dingin atau terlalu panas, hewan perlu menghemat energi dengan cara hibernasi atau estivasi. Pengaruh suhu pada lingkungan hewan. Hewan yang mampu mempertahankan suhu tubuhnya dinamakan homeoterm, sedangkan yang tidak mampu mempertahankan suhu tubuhnya dinamakan poikiloterm. Poikiloterm atau hewan berdarah dingin, suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh di bagian luar. Contoh dari hewan poikiloterm yaitu reptil, Pisces, dan amfibi. Sedangkan homoiterm atau sering disebut dengan hewan berdarah panas, pada hewan homoiterm suhu tubuhnya lebih stabil. Contoh dari hewan homoiterm yaitu mamalia dan aves. Interaksi panas antara hewan dan lingkungannya. Hewan mengalami pertukaran panas atau berinteraksi dengan lingkungannya. Interaksi dapat menguntungkan ataupun merugikan. Interaksi panas tersebut dimanfaatkan oleh hewan sebagai cara untuk mengatur suhu tubuh mereka, yaitu untuk meningkatkan dan menurunkan pelepasan panas dari tubuh atau sebaliknya untuk memperoleh panas. Interaksi panas antara hewan dan lingkungannya dapat terjadi melalui evaporasi, konveksi, radiasi, maupun konduksi. Evaporasi merupakan proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas, dapat melalui penguapan lewat kulit, dalam mekanisme ekresi kelenjar keringat, dan saluran pernafasan, juga sebagian kecil pembebasan panas lewat feses dan urin. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas antara dua benda yang terjadi melalui zat alir atau fluida yang bergerak. Perpindahan panas secara konveksi ini bisa dipercepat apabila kecepatan aliran fluida ditingkatkan. Radiasi merupakan perpindahan panas dari dua benda yang tidak saling bersentuhan. Contohnya perpindahan panas matahari ke tubuh hewan. Selanjutnya adalah konduksi. Konduksi adalah penghantaran panas yang terjadi karena dua benda saling bersentuhan. Panas mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Hewan memiliki konduktivitas panas yang rendah, dengan kata lain merupakan penahan panas atau isolator yang baik. Rambut dan bulu pada hewan juga merupakan isolator. Karena hal inilah, hewan aves dan mamalia yang memiliki banyak rambut dan bulu hanya akan melepas sejumlah kecil panas dari tubuhnya ke benda lain yang bersentuhan. Adaptasi pada termoregulasi hewan. Ada beberapa macam bentuk adaptasi pada termoregulasi hewan. Di antaranya yaitu adaptasi fisiologis, adaptasi morfologis, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi fisiologis adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Contohnya, pada herbivora dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan.
Adaptasi morfologi adalah penyesuaian morfologi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya, pada macam-macam paruh burung akan menyesuaikan berdasarkan jenis makanannya. Paruh burung pemakan daging tentunya akan berbeda dengan paruh burung pemakan biji-bijian. Selanjutnya, adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap kondisi lingkungannya melalui perubahan sikap dan tingkah laku. Contohnya, autotomi pada cicak, yaitu memutuskan ekornya apabila cicak merasa terancam, dan mimikri pada bunglon atau perubahan warna sesuai lingkungannya, juga pada mamalia paus yang sesekali muncul ke permukaan air untuk bernafas. Termoregulasi pada hewan endoterm. Hewan endoterm merupakan kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya, karena mempunyai daya mengatur yang tinggi. Contohnya pada hewan kerbau akan berendam di dalam kubangan air untuk mengurangi panas tubuhnya. Dan contoh lain pada hewan penguin, karena habitatnya pada kutub, maka penguin akan hidup secara berkelompok agar tubuhnya tetap hangat. Adaptasi oleh hewan yang tinggal di lingkungan yang sangat dingin juga biasanya dilakukan periode hibernasi, mulai dari beberapa jam hingga beberapa minggu, yang biasanya dilakukan oleh serigala kutub dan beruang kutub. Sedangkan adaptasi pada suhu yang sangat panas contohnya dilakukan oleh hewan unta yang menggunakan strategi hipertermik. Termoregulasi pada hewan eksoterm. Hewan eksoterm atau hewan poikiloterm merupakan hewan yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Suhu tubuh bagian dalam lebih tinggi dibandingkan dengan suhu luar tubuh. Contoh termoregulasi pada hewan poikiloterm yaitu hewan buaya yang berevaporasi dengan membuka mulutnya. Suhu pada lingkungan akuatik relatif stabil sehingga hewan yang hidup di dalamnya tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Termoregulasi yang dilakukan oleh hewan eksoterm terestrial yaitu dengan cara menyerap radiasi matahari. Hal ini dilakukan oleh hewan eksoterm terestrial baik vertebrata maupun invertebrata. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.